Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sahabat Muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda di hari yang berbahagia ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat Muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya kembali saya Husain Muhammad insya Allah akan menemani ruang keluarga Anda dan ruang dengar Anda tentunya dalam program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Pada program ini kita akan berbicara seputar sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik itu sunnah perkataan, sunnah perbuatan maupun sunnah penetapan alaihi salatu wassalam. Semoga dengan acara ini dapat menambah kecintaan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terpenting adalah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya sahabat Muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM, kami membuka layanan interaktif bagi sahabat Muslim dan pemirsa Salam TV yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini. Silahkan di nomor interaktif kami di 061 7944282. Sekali lagi di 061 7944282. Ataupun Anda dapat mengirimkan melalui pesan singkat di nomor SMS kami di 0813 7003 1616. Sekali lagi di 0813 7003 1616. Ya sahabat Muslim, insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada tema kita, lanjutan tema kita pada minggu lalu, yaitu sunnah-sunnah buang hajat. Namun sahabat Muslim, sebelum kita masuk pada tema kita pada hari ini, pastikan Anda telah menyiapkan alat tulis Anda untuk mencatat faedah-faedah ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Abu Syahid Sudirman SVDI yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Ustadz. Ya Ustadz, minggu lalu kita telah membahas ya tentang sunnah-sunnah buang hajat Ustadz ya. Namun Ustadz, sebelum kita masuk nih melanjutkan sunnah-sunnahnya pada hari ini, mungkin sedikit kita murojaah kembali Ustadz pelajaran kita minggu lalu Ustadz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du, para pemirsa Salam TV dan para pendengar setia Radio Arisalah FM dimanapun antum berada. Semoga pada hari ini dan seterusnya Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Amin ya Rabbal. Orang yang tidak takut terhadap apa yang akan terjadi dan orang yang tak bersedih, artinya tidak membawa kesedihan terus-menerus terhadap apa yang telah berlaku. Mereka adalah orang-orang yang apabila diberi Allah kenikmatan, mereka bersyukur. Dan apabila mereka tertimpa musibah, mereka bersabar, dan yang terpenting juga, dan apabila mereka berbuat dosa, mereka beristighfar. Itulah kata para ulama, orang-orang yang berbahagia. Kaum muslimin, pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas sunnah-sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan qada'ul hajah atau buang air, baik itu air besar ataupun air kecil. Di antaranya kaum muslimin, sebagaimana kesimpulan dari pertemuan yang sebelumnya, adalah mencari tempat yang jauh dari pandangan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menutupi diri dengan sebisa mungkin. Sebagaimana Nabi SAW itu dia paling suka menutupi dirinya ketika berhajah itu di balik-balik
pepohonan kurma, yang pastinya yang belum berbuah atau yang tidak berbuah lagi. Intinya adalah karena ada larangan pastinya Nabi SAW dan orang yang paling tahu tentang kemaslahatan. Ya. Kemudian selanjutnya kaum muslimin adalah menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Di antaranya adalah al-la'anan, adalah tempat-tempat yang dapat mendatangkan laknat dari manusia. Apa itu? Adalah fi tariqin nas, atau di jalan manusia. Ya. Kemudian juga fi dhillihim, atau di tempat naungan mereka, naungan-naungan yang masih dipakai, seperti halti dan lain sebagainya, di bawah pohon kah juga termasuk. Kemudian kaum muslimin juga fil albarazu fil mawarid, juga pada saluran-saluran air, pastinya adalah air-air yang dipakai oleh kaum muslimin atau manusia setempat. Kemudian juga kaum muslimin jangan pula dia buang air pada tempat mandinya. Tempat mandinya ini maksudnya apa? Bisa jadi kalau di zaman lalu itu ada kolam-kolam kecil. Kalau di sekarang ini mungkin seperti bak kecil. Maka rasanya tak mungkin pula ada orang yang sehat mau buang air kecil di kolam kecilnya ataupun bak kecilnya. Kemudian kaum muslimin juga tidak membawa sesuatu yang ada lafaz Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW ketika dia pengen masuk kamar tempat buang hajatnya, melepas cincinnya yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kemudian juga kaum muslimin membaca perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hadisnya 2, boleh yang dengan bismillah saja, karena itu menjadi pembatas antara mata jin dengan aurat-aurat anak Adam. Kemudian juga doa yang sangat familiar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin-jin pria dan jin-jin wanita, atau syaitan-syaitan pria dan syaitan-syaitan wanita. Dan ini kaum muslimin di antaranya juga adalah mendahulukan kaki kiri. Ya, tak ada dalil spesifik atau tak ada dalil terperinci, tapi sebagaimana yang itu dikemukakan oleh para ulama, dan mereka sepakat bahwasanya untuk hal-hal yang baik maka memulai dengan dengan yang kanan-kanan, dan hal-hal yang buruk memulainya dengan yang kiri. Nah, kemudian juga kaum muslimin tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Terkhusus adalah tempat yang dia itu lapang. Artinya terbuka. Dia terbuka, bukan bangunan. Jadi kalau ada dia bangunan, dan Nabi SAW pun pernah mencontohkan ini, yang sebagaimana dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW membelakangi kiblat tadi dalam bangunan. Makanya ada ulama juga yang membatasinya. Di antaranya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat boleh membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Intinya jangan kita memaksimalkan walaupun di dalam kiblat, walaupun ada pada bangunan atau tertutup, diusahakan tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian kaum muslimin juga tidak atau mengusahakan tidak buang air kecil dengan kondisi berdiri. Nah, kemudian kita juga sudah jelaskan pendapat yang bahwasanya boleh kencing berdiri, tapi dengan syarat jangan melindungi diri dari percikan air tersebut. Nah, seperti itu. Jadi memang ini ada khilaf, sudah kita jelaskan juga. Sebagian ada yang menyebutkan para ulama mutlak tak boleh, harus duduk, seperti harus jongkok. Maka wallahu alam yang lebih menghimpun atau mengkompromikan semua dalil-dalil bahwasanya diusahakan untuk jongkok. Kalau memang tidak mampu atau ada kondisi yang maka boleh untuk berdiri. Nah, seperti itu kaum muslimin. Itu terakhir. Baik, Ustaz. Nah, sebelum kita lanjut, Ustaz. Ya. Tadi sunnahnya kan jongkok gitu, Ustaz. Ya. Bukan berarti berdiri itu dilarang, tapi diusahakan gitu, Ustaz. Diusahakan. Nah, sekarang kan ada zaman makin berkembang, Ustaz, ya. Bukan jongkok, bukan berdiri, duduk sekarang, Ustaz. Kan ada WC duduk gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, boleh. Boleh ya. Boleh saja. Artinya memang ada juga pertanyaan kemarin, Akhi Husin, mana yang lebih bagus? WC duduk, WC jongkok atau WC duduk? Ada pertanyaannya. Ya, saya bagus WC berdiri kayaknya. Seperti itu, saya nggak tahu. Tapi saya bilang memang yang paling pentingnya adalah mengusahakan untuk mengeluarkan apa yang ada pada kotoran yang ada di dalam perut kita.
Wallahu alam mana yang tepat. Tapi yang kalau duduk itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Karena pun kata para ulama boleh berdiri dengan syarat itu hati-hati dengan air yang memercik. Duduk lebih aman lagi. Apalagi yang sekarang ini WC duduk itu dia kan tempatnya lebih apa ya? Dia tempatnya itu lebih menutupi. Ya kan? Dan posisinya pun lebih aman. Tapi inti punnya kaum muslimin yang paling ditekankan oleh para ulama adalah harus betul-betul berhati-hati dari percikan air seni. Nah, seperti itu. Jazakallah khairan, Ustaz. Insyaallah kita akan kembali lanjut lagi, Ustaz, pada tema kita pada hari ini. Namun sahabat muslim, jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.